warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dan di sini saya beserta teman-teman saya yakni ada Atika, Aulia, Bella, dan Dana akan menjelaskan materi terkait kriminalitas yang mana kita mengangkat kasus RN dari Jombang. Sebelum masuk materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Kita mulai dari pembahasan kriminalitas menurut para ahli ya. Jadi, pengertian kriminalitas menurut Kartono yaitu mencakup segala aktivitas yang dilawan atau tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama, sosial, hukum, juga merugikan secara psikologis maupun ekonomis. Sedangkan menurut Eliot, pengertian kriminalitas yaitu tingkah laku atau tindakan yang melanggar hukum dan pelaku dapat mendapatkan hukuman berupa denda, kurungan penjara, dan bahkan sampai hukuman mati. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah bentuk perbuatan sosial yang melanggar norma hukum dan berkaitan dengan perbuatan merampas hak milik orang lain, mengganggu ketertiban masyarakat, dan pembunuhan satu maupun sekelompok orang. Saya Atika akan memaparkan mengenai faktor-faktor penyebab kriminalitas. Faktor yang pertama yaitu urbanisasi dan industrialisasi sebagai akibat dari realisasi program kerja pemerintah yang mengalihkan mata pencaharian masyarakat desa ke kota dan banyak tenaga manusia yang diganti dengan tenaga mesin, maka akan berakibat pada kenaikan angka pengangguran. Hal ini mendorong seseorang untuk berbuat kriminal. Faktor yang kedua yaitu kondisi-kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang berbeda dengan yang dialami oleh pelaku kriminalitas, maka akan memunculkan rasa iri dan muncul keinginan untuk memiliki apa yang tidak dia miliki. Faktor yang ketiga yaitu faktor moral. Faktor moral berawal dari pola asuhan dari orang tua atau sebagai dampak dari ketidakharmonisan keluarga, sehingga seseorang cenderung meluapkannya pada perilaku menyimpang dan mengarah pada perbuatan kriminal. Faktor yang keempat yaitu fanatisme. Fanatisme merupakan sikap kecintaan yang berlebihan seseorang pada sesuatu, sehingga apabila sesuatu hal tersebut yang dicintai orang tersebut merasa dirampas oleh orang lain, maka seseorang akan cenderung merasa tersinggung dan memicu tindakan kriminal. Faktor yang kelima yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Akibat tingkat pendidikan yang rendah, maka akan memicu seseorang atau perilaku kriminal tersebut tidak berpikir dua kali terhadap apa yang dilakukannya, yang mengarah pada perilaku kejahatan. Faktor yang keenam yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Apabila seseorang merasa putus asa karena tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dengan terpaksa melakukan segala cara demi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan faktor yang terakhir yaitu kesenjangan sosial. Hal ini memicu iri dan dendam pada seseorang sehingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti begal, perampok, dan sebagainya. Jenis-jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Tipe kejahatan ini memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan adalah sekaligus dari korban kejahatan itu sendiri. Sebab setiap kejahatan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang merugikan, sehingga dilarang oleh ketentuan hukum. Kejahatan tanpa korban juga diartikan sebagai kejahatan yang dianggap perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contoh, mabuk-mabukan, pecandu narkoba, tindakan perjudian. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. 2. Kejahatan terorganisir. Kejahatan semacam ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya lebih bersifat kematerial dengan jalan melawan hukum. Contoh kasus ini seperti penadahan barang curian, penyedia jasa pelacuran, dan peredaran narkotika, serta obat-obatan terlarang. Seringkali kejahatan tipe ini memiliki struktur organisasi dalam menjalankan praktik kejahatannya. Misalnya, pada kasus peredaran narkotika, dalam hal ini ada yang berperan sebagai produser narkotika, ada yang berperan sebagai penyalur atau distributor, ada yang berperan sebagai pengedar, dan ada yang berperan sebagai pemakai atau pengguna.
Yang ketiga, ada kejahatan kerah putih. Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Kejahatan kerah putih adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta. Pada sektor-sektor ini, ia memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan serta keputusan. Contohnya seperti dilakukan penggelapan uang perusahaan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau status tinggi dalam struktur pekerjaannya. Yang keempat, ada kejahatan kerah biru. Berbeda dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas atau dengan kata lain memiliki jabatan tertentu di pemerintahan, kejahatan kerah biru adalah kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah. Misalnya, perampokan yang dilakukan oleh masyarakat golongan bawah. Kejahatan ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Perampokan sering terjadi di kota besar, yaitu ibu kota Jakarta. Kelima, kejahatan korporat. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan politik tersebut ditompang oleh norma operasional atau internal. Hai, saya Bella Dwi Permatasari, NIM K8419013. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologis terjadinya The Smiling Killer, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh RN. Jadi kasus ini tuh berawal pada tahun 2008, di mana ditemukannya jasad HS 40 tahun, yaitu korban pembunuhan yang disertai mutilasi yang ditemukan di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian 3 hari setelahnya itu pelaku yaitu NA dan RN berhasil ditangkap oleh polisi karena kedapatan telah menggunakan kartu kredit dari si HS. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya, terkuaklah alasan kenapa RN membunuh dan memutilasi si HS ini tadi. Ternyata HS sebelumnya sempat bermain ke apartemen si RN dan si NA ini. Kebetulan si RN dan NA tinggal satu apartemen, dan di situ si HS itu tidak sengaja melihat foto si NA, kasih si RN yang sama-sama laki-laki. Lalu kemudian HS berbicara kepada si NA kalau dia menyukai si NA kekasih RN dan dia siap membayar berapapun yang RN mau untuk memberikan si NA kepada HS. Karena kesal dengan ungkapan HS, akhirnya RN membunuh HS di kamar mandi apartemennya. Karena dia merasa bingung, akhirnya si RN ini memutilasi dan memotong-motong tubuh HS menjadi 7 bagian dan dimasukkan ke dalam 2 koper yang dibuang di belakang kebun binatang Ragunan, daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Kemudian saat diperiksa oleh polisi, si RN ini tadi terlihat sangat tenang, yang kemudian menimbulkan kecurigaan kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi mencari tahu lebih lanjut, ternyata banyak kasus orang hilang yang memiliki kedekatan dengan si RN itu tadi. Dan setelah diselidiki, ternyata benar kalau si RN ini pernah membunuh orang sebelumnya yang dimakamkan di pekarangan rumahnya di daerah Jombang, Jawa Timur. Setelah mengakui perbuatannya tersebut, akhirnya pihak kepolisian beserta RN diterbangkan ke Jombang, Jawa Timur untuk melakukan proses evakuasi dan proses penggalian terhadap korban yang telah dibunuh oleh si RN tersebut. Lalu proses penggalian berlangsung pada tanggal 21 Juli 2008. Yang mengejutkan, ternyata di sana ditemukan 4 jasad. Setelah ditemukan 4 jasad tadi, menimbulkan kecurigaan kepada pihak kepolisian yang kemungkinan masih ada jasad lain yang masih dikubur dan masih disembunyikan identitasnya oleh si RN ini tadi. Kemudian dilakukan penggalian lagi pada tanggal 28 Juli tahun 2008 dan benar saja yang kemudian total korban yang telah dibunuh menjadi 11 orang. Motif yang dilakukan oleh RN ini sebenarnya sama, yakni masalah percintaan dan masalah materi. Selain itu, ternyata dia juga mengalami gangguan mental, di mana
dia ini adalah seorang homoseksual. Selain itu, semasa kecil RN sering mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari teman-temannya, yaitu dia sering dibully karena perilakunya yang dianggap menyerupai wanita. Hal itu yang membuatnya depresi dan terkadang mengalami gangguan mental. Tidak ada yang menyangka kalau pelaku RN ini telah melakukan hal sekeji itu, karena RN sendiri ini dianggap sebagai orang yang baik dan orang yang agamis. Beberapa tetangganya menyebutkan bahwa RN ini dulu adalah seorang guru ngaji di TPA di dekat rumahnya. Oke teman-teman, mengenai solusi dari adanya kriminalitas, terdapat dua macam solusi untuk mencegah dan menanggulangi adanya tindakan kriminal. Yang pertama adalah solusi preventif, yaitu solusi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan norma termasuk kriminalitas itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah solusi represif, yang mana merupakan solusi yang dilakukan setelah terjadinya tindakan penyimpangan atau kriminalitas itu sendiri. Solusi preventif yang pertama adalah menghambat atau mempersulit terciptanya rencana kriminalitas. Nah, kriminalitas itu terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan. Ketika kesempatan itu kita hilangkan, maka tindakan kriminalitas atau kejahatan itu sendiri akan terminimalisir. Faktor itu dapat kita temukan dari adanya faktor sosial dan faktor lingkungan. Dari dasar tersebut, maka adanya rekayasa sosial terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi tempat kriminalitas dapat diciptakan. Solusi preventif yang kedua adalah penguatan nilai norma yang ada di dalam masyarakat. Penguatan nilai norma yang ada di dalam masyarakat dapat menekan angka kriminalitas sebab nilai dan norma dalam masyarakat dapat menjadi sebuah kontrol diri bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Nah, ketika seseorang telah memahami nilai dan norma yang berlaku, maka ia akan sadar bahwa sesuatu yang ia lakukan itu sebenarnya salah atau tidak sih di masyarakat. Ketika kesadaran itu telah ada dalam dirinya, maka ia akan menghindari suatu tindakan yang menyimpang. Selanjutnya adalah penyempurnaan fungsi-fungsi keluarga, sebab keluarga merupakan suatu lembaga primer di mana pertama kali seseorang mendapatkan sosialisasi adalah dari lingkungan keluarga. Ketika fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi proteksi atau pengawasan, serta fungsi sosial budaya berjalan dengan baik, maka seseorang akan merasa diakui serta memiliki tempat untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Hal itu dapat meminimalisir suatu tindakan kriminalitas sebab seseorang tidak akan melampiaskan keluh kesahnya kepada masyarakat lain dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Ya, solusi preventif yang keempat adalah penciptaan balai latihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat menyebabkan sulitnya seseorang dalam mencari pekerjaan. Ketika seseorang sulit mencari pekerjaan, tentunya dia juga akan kesulitan dong ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika seseorang dengan pendidikan rendah namun ia memiliki potensi lain atau dalam bidang lain seperti menjahit, memasak, atau yang lainnya, maka dia dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri sehingga dapat meminimalisir angka kejahatan yang berlatar belakang perekonomian. Solusi preventif yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan agama serta senantiasa selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan suatu pedoman yang dimiliki setiap umat manusia dalam menjalankan setiap tindakan dan perbuatannya. Dengan meningkatkan pengetahuan agama dan senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, maka akan muncul kesadaran dalam diri seseorang untuk tidak melakukan aktivitas atau tindakan yang dilarang oleh Tuhannya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa solusi preventif untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Selanjutnya adalah solusi represif yang mana bertujuan untuk mengatasi atau menanggulangi adanya tindakan kriminalitas. Yang pertama adalah pemberian sanksi tegas kepada setiap pelaku kriminal tanpa pandang bulu. Pemberian sanksi tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kriminal serta dapat menahan orang lain agar tidak melakukan tindakan kriminal. Sebab telah mengetahui efek dari melakukan tindakan kriminal seperti dipenjara hingga hukuman mati. Siapa sih yang mau dipenjara? Pastinya nggak ada kan?
Solusi yang kedua adalah pemberian rehabilitasi kepada pelaku kriminalitas. Pemberian rehabilitasi kepada pelaku tindakan kriminalitas dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesadaran bagi mereka serta memberikan kemampuan atau bekal untuk hidup di masyarakat yang lebih baik. Nah, teman-teman udah pada paham belum nih? Semoga penjelasan dari kami semua dapat dengan mudah dipahami ya. Dan semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan teman-teman semua serta menambah semangat kita untuk terus belajar mengenai masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.